Yo, what's up homies? Kali ini gue akan memberikan kalian 5 kartun tersampah, terburuk, dan dibenci banyak orang. Kalian semua pasti suka lah ya dengan kartun, mau itu dari Disney, Cartoon Network, Nickelodeon, dan sejenisnya. Kalian juga pasti memiliki kartun kesukaan yang berbeda-beda sesuai dengan selera kalian. Tapi ternyata ada juga loh kartun yang dicap buruk dan dibenci oleh sebagian besar penontonnya. Ingat ya, gue nggak bilang dibenci oleh semua orang, karena gue yakin ada juga yang cocok dengan cerita ataupun humor dari kartun-kartun tersebut. Ya, tapi tetap aja lebih banyak yang benci. Sebelum kita ke pembahasan, jangan lupa subscribe channel ini jika kalian tertarik dengan channel yang membahas kartun seperti ini. Jika sudah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai cuy. You gotta leave those worries on your shelf. Whatever happened to being yourself? I don't know, but tonight let's lose control. Life ain't fun if you're all alone. I can get you anything that you want and more. Kelima, Breadwinners. Crazy, crazy, 'cause we can. Sway, do a barrel roll. Breadwinners adalah serial televisi animasi Amerika yang diproduksi oleh Nickelodeon. Serial ini dibuat oleh Gary DeRafael, ya kita sebut saja Gary, dan Steve Borst. Kartun ini menceritakan dua bebek antropomorfik bernama Sway Sway yang merupakan pemimpin dan juga seorang profesional dalam mengemudikan pesawat terbang mereka. Lebih tepatnya, mobil van yang dipasangi roket. Selain Sway Sway, ada juga bebek bernama Budek. Untuk mempermudah aja, gue akan panggil dia si Budek. Ya gue nggak tahu dia itu budek beneran atau gimana, tapi namanya itu terdengar mirip. Nah, si budek ini merupakan asisten sekaligus sahabat dari Sway Sway. Mereka berdua itu kayak anak SD sama SMP anjir. Nah, kedua bebek ini selalu mengelilingi planet tempat mereka tinggal, yaitu planet Pangea. Mereka terus-terusan membagikan roti-roti yang mereka punya ke warga di sana. Nih kartun dikritik secara kritis oleh para kritikus dan penonton dan dianggap sebagai salah satu kartun atau acara Nickelodeon terburuk. Acara ini saat ini memiliki rating 2,5/10 di IMDb dan 2,8/10 di TV.com dengan alasan kekerasan, karakter yang annoying atau mengganggu, dan moral yang buruk. Kayaknya nih kartun dibuat nggak pakai hati anjir. Akibat dari banyaknya respon buruk dari penonton, nih kartun akhirnya diakhiri pada tahun 2015. Meski beberapa episode terbarunya sempat ditayangkan di Nicktoons sampai tahun 2016. Ya, gue pribadi belum pernah nonton nih kartun, tapi saat gue nonton beberapa klipnya di YouTube, gue cukup suka dengan animasinya. Meski ada beberapa bagian yang agak menjijikan. Contohnya saat karakternya mulai mengocok bokong mereka. Menurut kalian yang ngefans banget sama Nickelodeon, apakah nih kartun seburuk itu? Kalian bisa beritahukan pendapat kalian di kolom komentar ya. Slumber parties. Keempat, Pickle and Peanut. Sharks, swords, yogurt, cakes, fries, smartphones, hot tubs, yeah, shades, bagels. Kartun ini dibuat oleh Noah C. Jones. Mungkin kalian sudah tahu beberapa kartun buatannya, salah satunya yaitu Fishhooks. Kartun ini juga dikembangkan oleh Joel Trussell dan ditayangkan di Disney XD dari tanggal 7 September 2015 hingga 20 Januari 2018. Ya itu udah lumayan sih ya, nggak jauh beda sama Uncle Grandpa, Clarence, dan OKKO. Nah, kartun ini bercerita tentang dua pasang sahabat bernama Pickle and Peanut. Yang sesuai namanya mereka berdua itu adalah acar dan kacang. Lumayan mirip lah ya dengan Breadwinners tadi. Nah, mereka berdua ini bertekad untuk bersenang-senang sebanyak mungkin sebelum lulus dan sebelum dituntut menjadi orang yang dewasa, yang pastinya harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Karena pembuat nih kartun juga ngebuat kartun Fishhooks, jadi jangan heran kalau style animasinya cukup mirip, yaitu ngegabungin animasi 2 dimensi dan live action. Tapi berbeda dengan Fishhooks, nih kartun malahan dibenci oleh banyak penontonnya. Memiliki rating 3,9/10 di IMDb. Di Common Sense Media, nih kartun malahan mendapat rating yang lebih rendah, yaitu 2/10. Bahkan ada salah satu user Reddit yang mengatakan kalau kartun ini adalah serial terburuk dari Disney. Website Rebel TV Show sudah memberitahukan beberapa alasan kenapa nih kartun dibenci. Yang pertama mengatakan kalau animasi dari kartun ini sangat buruk, apalagi ini kartun dari Disney. Banyak bagian yang diambil dari Google dan diedit di Photoshop. Jujur gue malahan suka sih ya dengan animasinya, kayak ada ciri khasnya tersendiri.
Alasan lainnya juga mengatakan kalau nih kartun terasa seperti regular show yang dibuat lebih buruk dengan sedikit breadwinners. Di website yang sama juga mengatakan kalau nih kartun memang sengaja dibuat untuk dibenci. Ya gua nggak tahu itu sarkas atau gimana, tapi yang komen juga pada setuju sih ya. Tapi ada beberapa juga yang komen kalau mereka sangat suka dengan kartun Pickle and Peanut ini. Bahkan ada juga yang suka karena betapa buruknya nih kartun. Is it working? Ketiga, Super Noobs. Call them super noobs, super noobs, super noobs, super crashing, super bashing, super noobs, super noobs, super mashing, super. Gue yakin kalian pasti udah lupa sama nih kartun atau mungkin nggak pernah tahu kalau nih kartun ada. Karena nih kartun terakhir tayang di Cartoon Network Indonesia atau Cartoon Network Asia pada tahun 2015 dan 2016. Which is itu udah lama banget, sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu. Bisa dibilang nih kartun hanya sebagai kartun pelengkap slot tayang di channel Cartoon Network. Sama seperti Mixels, Zero, dan yang terbaru itu Monster B. Ya kita sebut saja Pantai Monster ya, takutnya YouTube salah dengar. Nih kartun bercerita tentang 4 orang cupu yaitu Tyler, Kevin, Shopee, dan Roach. Mereka bertemu dengan 2 alien berwarna kuning dan biru, yaitu Menok dan Sandblock. Nah, keempat orang cupu ini diberikan kayak bola gitu yang bisa merubah mereka menjadi superhuman. Dengan bola itu mereka berusaha menjadi pahlawan secara diam-diam. Tapi sesuai dengan nama kartunnya, mereka itu sangat cupu dan bahkan tidak menjadi ancaman bagi para penjahat di kota tempat mereka tinggal. Untungnya mereka selalu dibantu oleh 2 alien yang gua sebut tadi. Nah, gua baru tahu kalau nih kartun banyak yang gak suka. Di IMDb banyak banget yang ngasih rating 1. Sampai rating keseluruhannya adalah 3,1/10. Alasan kenapa nih kartun dibilang buruk itu cukup banyak. Tapi salah satunya adalah nih kartun mengajarkan hal-hal yang salah kepada anak-anak. Contohnya tidak pergi ke sekolah tanpa alasan. Atau bisa dibilang bolos. Ada salah satu user juga mengatakan kalau nih kartun terlalu fokus ke keempat pahlawan cupu. Sehingga Memnok dan Sandblock dipaksa berada di dalam situasi yang membosankan. Tapi di samping itu, animasi dari kartun ini cukup bagus ya. Are we still alive? Yes, but Roach is floating. Part of me then. Kedua, Ben 10 2016. Ya kita semua tahu lah ya kalau franchise Ben 10 adalah salah satu franchise kartun yang paling ikonik. Sudah banyak seri dari Ben 10 yang sudah dibuat, tapi seri yang terbaru dari kartun ini bisa dibilang cukup buruk. Seperti yang kalian semua tahu, nih kartun bercerita tentang seorang anak bernama Ben Tennyson sedang berkeliling di sebuah hutan saat dia dan kakeknya serta sepupunya berkemah. Nah, saat berkeliling, sebuah benda yang menyala tiba-tiba mendarat di dekat Ben. Dia memutuskan untuk mendekati benda itu, dan ternyata benda itu adalah sebuah jam tangan bernama Omnitrix. Saat mendekat, Omnitrix tiba-tiba menempel di tangan Ben. Singkatnya, dengan jam itu, Ben menjadi pahlawan yang bisa berubah menjadi 10 macam alien. Sebenarnya ada sangat banyak jenis alien di Omnitrix, cuma slot di Omnitrix hanya ada 10. Sangat banyak alasan kenapa nih kartun dibenci juga. Yang pertama nih kartun terlalu berusaha menjadi trendy dengan memasukkan meme dan tren internet. Leluconnya juga sangat garing. Serta sifat Ben di seri ini amat sangat menyebalkan, tidak seperti Ben di seri lainnya. Bukan cuma itu, karakter Alien X di seri ini dibuat amat sangat lemah dibanding dengan Alien X di seri sebelumnya, yang menurut gua itu cukup masuk akal. Soalnya Alien X asli terlalu kuat untuk universe di seri ini. Animasinya cukup bagus, meski di season 5 saat Ben dan Ben dari seri lainnya bertemu, wajah mereka itu terlihat sama. Kayak hasil copy paste gitu. Seperti biasa sebelum kita ke nomor 1, gua ada beberapa kartun yang juga buruk dan dibenci. Dan gua jadiin honorable mention. The Powerpuff Girls 2016. Alasannya karena leluconnya yang sangat buruk dan menghapus karakter Sarabellum, serta mengganti lagu ikoniknya. Uncle Grandpa. Alasannya karena leluconnya yang sangat tidak lucu dan terkadang animasinya cukup menjijikan. Tapi jujur gue cukup suka dengan kartun ini. The Problem Solvers.
Alasannya karena animasinya sangat buruk, serta menggunakan warna yang terlalu terang. Funboy and Chum Chum. Alasannya karena theme songnya yang sangat buruk dan beberapa adegan serta lelucon yang cukup mengganggu. Banyak yang bilang kalau Nickelodeon lebih memilih nih kartun daripada Adventure Time. Sehingga untuk menilai seberapa bagus nih kartun, para penonton pasti membandingkannya dengan Adventure Time. Ya kalian tau lah ya seberapa bagus Adventure Time. Sanjay and Craig. Alasannya sama seperti yang sebelumnya, yaitu leluconnya yang sangat membosankan. Seperti lelucon toilet, serta lelucon yang berhubungan dengan bokong. Penamaan karakternya juga sangat tidak pantas. Pertama, Teen Titans Go! Masa kalian gak tahu sama nih kartun? Ini adalah kartun yang paling sering tayang di Cartoon Network Indonesia, atau Cartoon Network Asia. Bahkan dulu saat event Triple Gems, nih kartun tayang berjam-jam. Kartun ini bercerita tentang tim superhero yang sebenarnya sudah cukup terkenal sebelum nih kartun rilis, yaitu Teen Titans. Karena tim ini berasal dari DC Comics, yang memang sudah sangat terkenal, dan juga memiliki kartun original, yaitu Teen Titans, yang merupakan salah satu kartun dari Cartoon Network yang sangat terkenal dan sangat banyak disukai. Bahkan sekarang Teen Titans memiliki seri live action berjudul Titans dan sudah berjalan selama 3 season. Nah, Teen Titans terdiri dari 5 pahlawan super. Maksud gua 4 pahlawan super dan 1 pahlawan biasa, yaitu Robin, Cyborg, Beast Boy, Starfire, dan Raven. Nih Raven nggak di live action maupun di kartunnya tetap cantik anjir. Mereka berlima selalu memberantas banyak kejahatan, sama seperti pahlawan pada umumnya. Tapi di kartun Teen Titans Go, ceritanya itu dicampur dengan komedi. Namun ternyata tidak seperti kartun originalnya, Teen Titans Go malah dibenci oleh banyak penontonnya. Karena leluconnya yang sangat garing. Gua pribadi, 50% setuju dan 50% gak setuju soal ini. Soalnya ada beberapa lelucon yang cukup lucu bagi gua. Tapi di sisi lain, lelucon yang memojokkan Robin menurut gua sudah sangat overuse. Selain itu, gua yakin nih kartun dibenci karena terlalu sering tayang, sehingga kartun lainnya nggak kebagian waktu tayang. Satu-satunya hal yang paling gua suka dari kartun ini adalah Raven. Maksud gua cerita tentang petualangan Teen Titans di dunia musik pada episode Night Begins to Shine. Meski nih kartun mendapat banyak hate, tapi nih kartun masih tetap berjalan sampai sekarang. Bisa dibilang Teen Titans Go adalah salah satu kartun yang rilis di awal era kartun modern, yang terdiri dari regular show, Adventure Time, Gumball, Gravity Falls, Star vs The Force of Evil atau disingkat menjadi SVTVOE ya, dan kartun lainnya. Dan semua kartun yang gua sebut itu sudah berakhir, berbeda dengan Teen Titans Go yang masih berlanjut sampai sekarang. Ya mungkin karena nih kartun sangat diminati oleh anak-anak, berbeda dengan penontonnya yang remaja hingga dewasa. Bini gue itu cantik banget, bisa. Oke guys, mungkin sekian dulu video kali ini. Sekali lagi gua bilang kalau kartun-kartun yang ada di list tadi itu belum tentu buruk bagi kalian. Karena ada beberapa kartun yang gua suka di list tadi. Contohnya seperti The Powerpuff Girls, Uncle Grandpa, Teen Titans Go, dan Super Noobs. Dan juga sorry banget suara gua lagi habis, jadi mungkin agak serak-serak gitu. Jangan lupa like video ini jika kalian suka. Subscribe jika kalian tertarik dengan channel yang membahas kartun seperti ini. Koreksi di kolom komentar jika kalian merasa ada hal yang keliru di video gua ini. And have a nice day.